Saat ini Indonesia sedang memasuki musim penghujan, di mana sisa-sisa hujan akan membuat genangan air yang dapat menimbulkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti berkembang lebih cepat. Nyamuk Aedes aegypti membawa virus dengue yang bisa menyebarkan penderitanya terkena penyakit demam berdarah dengue. Penyakit ini juga menjadi salah satu kasus penyakit yang mengancam dan membahayakan bagi manusia. Untuk mencegah penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini, mari kita mengenali demam berdarah dengue dan bagaimana pencegahannya. Demam berdarah sendiri adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Virus ini masuk melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus yang biasanya hidup di wilayah tropis dan subtropis. Diperkirakan setiap tahunnya terdapat 390 juta kasus DBD, dan menurut penelitian, 70% kasus DBD terdapat di wilayah Asia. Menurut WHO, penyebaran demam berdarah dengue dipengaruhi oleh tingkah curah hujan, temperatur, dan urbanisasi besar yang tidak terencana. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Gejala infeksi DBD muncul 3-14 hari setelah virus dengue masuk ke dalam tubuh. Selama infeksi terjadi, gejala-gejala akan muncul pada seseorang yang terjangkit virus dengue, antara lain yaitu suhu badan tinggi yang bisa mencapai 40 derajat Celcius atau lebih, sakit kepala berat, nyeri pada sendi otot dan tulang, hilang nafsu makan, nyeri pada bagian belakang mata, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, dan akan muncul ruam kemerahan selama 2-5 hari setelah demam. Untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk, kita dapat melakukannya melalui 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan bak kamar mandi. Kedua, mengubur barang-barang bekas yang tidak digunakan. Ketiga, menutup penampungan air. Untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran nyamuk demam berdarah, Dinas Kesehatan Kota Bontang melakukan program untuk mencegah penyakit demam berdarah dengue. Berikut langkah penanggulangan dan pencegahannya. Upaya penanggulangan DBD di Kota Bontang, penyelidikan epidemiologi 1x24 jam. Jadi kalau ada kasus, kita langsung melakukan penyelidikan epidemiologi. Kemudian yang mendapatkan laporan dari kasus itu ada dari rumah sakit, kemudian masyarakat. Itu yang pemantauan kami melalui laporan pola maksimal dan minimal. Kemudian penanggulangan fokus, jadi ada laporan kita langsung mengadakan penanggulangan fokus, dan disediakan pengasapan atau fogging, lapasida dan penyuluhan PSN. Kemudian kita lakukan juga pengasapan fogging, penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat terjadi penularan DBD dalam bentuk fogging fokus 2 siklus dan fogging massal saat terjadi KLB. Kemudian kita juga melakukan pengkabutan dengan menggunakan alat ULV. Kemudian kita juga melakukan lapasida dengan bubuk Temephosta atau pemberian bakteri Bacillus abate yang kita bagikan ke masyarakat melalui RT yang oleh kader yang dibagikan ke drum-drum yang ada di masyarakat. Untuk pencegahannya kita melakukan promosi kesehatan, penyuluhan berkesinambungan dengan mobil, tergantung dari puskesmasnya. Puskesmas ada punya inovasi masing-masing, jadi di situ dilakukan seperti dengan mobile keliling ke seluruh lapisan masyarakat Kota Bontang, sosialisasi mirip atau gerakan satu rumah satu jumantik untuk RT yang menyumbang 2 atau lebih kasus DBD. Jadi kita untuk pengadaan arti penanganan itu tergantung dari jumlah kasus yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kita juga melakukan pemberantasan nyamuk 3M+, minimal 1 kali, dan modifikasi lingkungan. Bila diperlukan, kita melakukan pendistrian kelambu. Kalau memang diperlukan oleh masyarakat, kami akan usahakan kalau memang diperlukan. Kemudian surveillance aktif di rumah sakit dan surveillance berbasis masyarakat. Jadi itu yang kita lakukan untuk pencegahan DBD.